حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim iftah alaina futuhal arifin amin ya rabbal alamin. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Nanti di akhir saya ada door prize berkah nih. Ya, ada 2 pertanyaan terkait daripada materi yang nanti jawab dapat door prize berkah. Biar kita bagi-bagi berkah Pak ya. Apalagi yang mau mudik nih, insyaallah mudah-mudahan mudiknya lancar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur bisa berada di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita tambah istiqomah insyaallah. Mudah-mudahan 24 hari yang lalu amal ibadah kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, terkait daripada tema yang sangat bagus, sangat indah, membangun kepribadian yang islami. Apalagi di era sekarang, di era milenial, atau mungkin sekarang tambah Gen Z Pak ya. Kalau zaman dulu kan orang tua kita Pak eranya kolonial ya Pak. Sekarang milenial, sekarang Gen Z, nanti belum gen apa lagi. Intinya Pak, pasti kita setiap zaman itu ada yang namanya modernitas. Modern, zaman, teknologi, ya macam-macam Pak. Apalagi sekarang telah ada yang namanya AI ya Pak ya. ChatGPT, semua simpel Pak, informasi bisa diklik. Sekarang orang nggak repot Pak. Tetapi Pak, perlu kita namanya apa? Kita harus bijak Pak. Sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika menghadapi yang namanya sesuatu yang modern, umat Islam tidak menolak yang namanya modern, tidak menolak yang namanya perkembangan teknologi. Akan tetapi apa? Kita harus bijak. Tinggal teknologi ini, modern ini kira-kira bertentangan nggak dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Sekiranya ada manfaat, ada maslahat, ya, untuk apa? Untuk agama, untuk umat, untuk bangsa dan negara, itu boleh. Tetapi kalau teknologi ini, AI ini digunakan untuk apa? Untuk apa? Hal yang madarat, bisa bahayain kita, hal yang kita nggak ada manfaatnya, maka lebih baik kita hindari. Apalagi kita perlu Pak jadi pribadi muslim ya, yang bagaimana? Dikatakan di sini dalam kitab Nasihat Diniyah bahwasanya kita nih Pak sebagai pribadi muslim atau muslimah perlu yang namanya apa? Suci hati dan juga pikiran Pak. Ya, karena kalau orang sudah suci hatinya, pikirannya suci, insya Allah Pak, baik dalam urusan dunianya, ukhrawinya, insya Allah apa? Penuh daripada apa? Kebahagiaan, penuh daripada ketenangan, penuh daripada kedamaian. Karena hatinya suci, pikirannya juga suci. Di antaranya apa? Saya teringat daripada nasihat seorang ulama besar namanya Al-Imam Hatim bin Asam, wafat 273 Masehi. Beliau ini ketika itu Pak punya murid. Muridnya tanya kepada beliau, "Wahai Syekh, bagaimana cara kamu sholat? Ya, bagaimana caranya?" Lalu saya menjawab, saya ini ya sholat apa? Dengan 2 wudu. Bingung muridnya ya. Kita biasa 1 wudu. Lalu jawab Syekh, karena melihat wajahnya yang terheran-heran, kebingungan, apa 2 wudu ini? 2 wudu ini apa? Wudu yang pertama, wudu secara zahir, seperti yang kita lakukan. Daripada kita berkumur-kumur sampai membasuh kaki. Itu wudu yang secara zahir. Tapi ada yang namanya apa? Wudu secara batin. Di antaranya apa? Pertama, ya, kita harus apa? Kita harus alaina an-nadamah. Ya, fima fa'alna minal ma'asi wad dunub. Pertama apa? Kita harus yang namanya apa? Harus menyesal, Pak. Dalam diri kita harus ada perasaan menyesal. Terutama Pak, menyesal dalam hal-hal ya daripada ketinggalan hal-hal kebaikan, daripada ketinggalan atau kita dulu pernah melakukan dosa atau maksiat. Contoh Sayyidina Umar bin Khattab Pak,
ketika itu punya namanya kebun kurma yang begitu luas, Pak. Mudah-mudahan di sini jamaah bisa umrah semua insyaallah. Ketika itu di sana Sayyidina Umar bin Khattab ya punya namanya sumur. Ya, sumur ada untuk pengairan daripada kebun kurma. Itu beliau sendiri mengecek daripada pohon kurmanya, daripada balah, namanya tamar, bisir, macam-macam kurma itu Pak dicek semua. Sampai apa? Beliau ketika keluar daripada kebun kurmanya, itu apa? Itu beliau jumpa dengan dua sahabat. Lalu bertanya, antum sahabat habis dari mana nih? Ya. Lalu jawab, wahai khalifah, aku habis melaksanakan sholat asar berjamaah. Lalu apa jawaban Sayyidina Umar bin Khattab, seorang pemimpin perang, khalifah? Beliau bilang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita astagfirullahaladzim. Kaget gitu Pak. Kenapa? Beliau, antum habis sholat jamaah. Oh berarti tadi saya sibuk dengan urusan dunia. Sehingga lupa ketinggalan daripada sholat asar berjamaah. Ya, padahal kalau kita makan Pak, asar waktunya masih luas. Dari jam 3 mungkin sampai sebelum maghrib. Tapi sekelas khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, itu apa? Merasa ketinggalan jamaah itu apa? Hal yang musibah bagi beliau. Hal yang bencana bagi beliau. Sehingga mendengar daripada kejadian itu, ya Sayyidina Umar apa? Langsung Pak, mewakafkan daripada pohon kurma untuk fuqara dan kaum masakin. Maka dari itu Pak kita perlu nyesal. Dari hikmah ini menyesal jangan hanya menyesal karena perbuatan dosa Pak. Kita kan dulu pernah maksiat kita nyesal ya Pak. Pernah dosa kita nyesal, pernah durhaka pada orang tua kita nyesal, pernah ngambil yang bukan haknya kita nyesal. Itu orang banyak, tapi jarang orang yang apa nyesal terhadap ketinggalan perbuatan hal-hal yang baik. Apalagi sholat jamaah pahalanya Pak 27 derajat. Alhamdulillah di sini insyaallah ada 5 waktu semua Pak ya. Mudah-mudahan dijadikan ahli sholat jamaah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, supaya menjadi pribadi yang muslim yang bagus bagaimana? Watarki ya hubbud dunya Pak. Kita meninggalkan daripada cinta kepada dunia. Karena banyak orang yang bilang Pak, ya orang karena dunia apa maksiat salahnya dunia ya Pak. Jabatan dunia salahnya jabatan ya Pak. Perempuan salahnya perempuan, tahta salahnya tahta. Padahal dunianya nggak salah Pak. Yang salah Pak adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia Pak. Artinya kita daripada kalimat ini boleh memiliki dunia, boleh memiliki harta yang banyak. Bayaratnya mau triliun atau kuadriliun gitu boleh. Yang penting apa? Jangan sampai terbesit hubbud dunia, terlalu cinta terhadap dunia. Ibaratnya kata guru kami Profesor Dr. Muhammad itu beliau bilang la taj'alid dunya fi qalbika walakin taj'alid dunya fi yadika. Janganlah jadikan daripada apa? Dunia itu di hatimu. Jadi dunia itu kepikiran terus. Di rumah ada uang, berkas uang, itu gak bisa tidur Pak. Kadang sampai dipeluk Pak uangnya. Saking kok cinta terhadap dunia. Tapi apa? Jadikanlah dunia itu di tangan. Ibaratnya kalau dapat rezeki yang banyak ya alhamdulillah. Kalau misalkan kehilangan, oh berarti ini bukan rezeki saya. Berarti ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena dikatakan kata Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia pangkal daripada segala kerusakan, pangkal daripada segala ya ketidakkacauan ini adalah cinta kepada dunia. Tahta wanita ya ketika kita tidak berlebihan Pak, insyaallah di situ mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan jabatan imam yang adil Pak, dapat ridha Allah. Kita punya istri membimbing ya supaya taat kepada Allah, dia dapat ridha suami, dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat harta yang banyak Pak, digunain untuk bantu orang, bantu kerabat kita, apalagi banyak bencana sekarang kita bantu ya, bantu orang cari pekerjaan. Hartanya bagus itu, di situ dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara yang kedua. Lalu yang ketiga, diantaranya apa? Kita waqatati taubah, perbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Pak, jangan tomat ya Pak. Tobat maksiat atau tobat sambal Pak ya. Sambal kalau enak tuh Pak, pasti kita ketagihan ya Pak. Kalau tobat maksiat. Tobat bagaimana yang benar? Taubatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh.
Ya, tobatnya maksudnya apa? Secara lisan, qaulan wa fi'lan. Lisan kita ngucapin apa? Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Itu secara lisan, Pak. Tapi perlu yang namanya apa? Fi'lan, perbuatan. Artinya bagaimana? Al-iklat anadanab. Artinya kita benar-benar ninggalin daripada dosa tersebut. Ninggalin daripada perbuatan maksiat tersebut. Meninggalkan daripada perbuatan haram tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wan nadam ala ma falahu minal ma'asi wal dzunub. Kita apa? Kita menyesal, Pak. Kita nyesel atas perbuatan dosa dan juga maksiat. Harus nyesel. Dan ketiga, watar al-asbab ya al-mu'di ila dzalik. Kita meninggalkan daripada apa, Pak? Meninggalkan daripada sebab-sebab yang menghantarkan kita untuk melakukan dosa, untuk melakukan maksiat. Mungkin daripada teman, daripada circle, tempat, Pak, apapun hal-halnya. Kalau sekarang mungkin gadget ya, Pak. Dikatakan kata orang Betawi mah setan gepeng ya, Pak ya. Setan gepeng. Karena kan kita sering dengar ya, Pak. Surga di Ramadan dibuka ya, Pak. Neraka ditutup. Setan di mana, Pak? Diikat, dirantai. Tetapi kok banyak orang yang kagak puasa ya, Pak. Ya mohon maaf, mungkin kita husnudonnya itu orang non muslim barangkali ya, yang makan. Ya, sampai dia ada namanya warteg syar'i gitu, Pak ya. Ditutup sampai tirai. Ya husnudonnya mungkin karena sakit udur nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau karena nggak ada udur, itu apa? Meskipun dia diganti pakai shaumud dahar full selama setahun, itu nggak bisa mengganti daripada puasa Ramadan. Artinya dia apa? Dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan, apa sih makna daripada syaitan dibelenggu? Syaitan diikat. Apa maknanya? Al-qaul awal itu apa? Ad-dhaf, ya. Artinya syaitan itu melemah, Pak, dalam menggoda manusia. Artinya Pak, syaitan ibaratnya ikut puasa juga dia. Jadi goda manusia itu lemes. Mau godain, ya udahlah, saya udah capek. Tapi dia dengan bisikan, dengan apa? Malas gitu. Udah jangan soal seperti itu, Pak. Melemah. Wal qaul utsani, ya dengan apa? Dia ini setan ini yurma fil bihar dikatakan. Dikatakan setan di dalam riwayat hadis dilempar ke mana? Ke laut sehingga tidak ganggu manusia. Ya karena di laut kan air semua, Pak. Enggak ada yang hidup manusia di situ, Pak. Enggak mungkin kalau di bumi ada di daratan. Yang ketiga wal qaul atsalis, ya, setan lahu kawadir. Ya, setan ini, Pak, jangan dibilang, Pak, setan sedih, kasihan gitu, Pak ya. 11 bulan udah senang dia ganggu manusia, godain manusia, tapi Ramadan libur. Tapi apa? Setan punya apa? Dia punya tipu muslihat, Pak. Punya trik-trik. Dia punya kader, Pak. Punya kader. Ya, kadernya bagaimana? Dia mencetak kader manusia supaya ganggu dia, supaya batal puasa. Nyetak kader lagi supaya kagak sholat, supaya kalau bahasanya sekarang mah mokel, Pak ya. Mokel ya. Siang-siang videonya mokel itu ya. Itu seperti itu. Itu daripada kadernya syaitan. Makanya sekarang dikatakan ada namanya syaitul insi wal jin. Setan yang udah ibaratnya manusia, ada setan dari bangsa jin. Ibarat sifatnya seperti syaitan. Bahkan setan katanya, wah saya nggak bisa goda dia. Dia mah udah sifatnya lebih daripada saya. Ibaratnya lebih daripada syaitan. Ya, dari itu diantaranya. Dan juga daripada setan, kadernya apa? Daripada internet, Pak, handphone, ya. Apalagi jaga anak kita, apalagi zaman sekarang serba gampang, serba cepat, ya. Kita khawatir muncul, Pak, sekarang banyak rilis ya, Pak. Muncul di TikTok itu video-video yang apa? Ada gosipin orangnya, Pak. Ngomongin orang mulu, Pak ya. Harusnya kita kan introspeksi terhadap diri kita. Belum tentu dia, mohon maaf, buka podcast ngomongin orang, belum tentu dia yang paling baik. Barangkali yang diomongin itu, Pak, sudah minta maaf, dia menjadi apa? Hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kelihatannya keren, Pak. Oh, Masya Allah, ya memposting ini, dibilangin. Orang bilang keren, tapi apa? Di mata Allah, dia orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, Pak, kita sebagai hamba ini yang baik bagaimana? Kita harus banyak al-muhasabah, banyak introspeksi, Pak. Jangan sampai kita ini merasa lebih baik daripada
orang lain, jangan sampai kita merendahkan orang lain, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Apalagi kan kita mau lebaran nih Pak ya. Pasti hal yang lumrah nih Pak, ketika habis sholat Id ngumpul keluarga kan Pak ya. Anak, cucu, mantu, incu, sadayana ya Pak ya. Itu pasti ada pertanyaan yang mohon Pak, ada pertanyaan yang toksik ya Pak ya. Simple tapi nyelekit ya Pak. Mungkin kelihatannya enggak, tapi pas di rumah itu suaminya digebuk-gebuk ya Pak, dilempar-lempar. Itu kok si tante itu bilang istrinya sudah hamil belum? Kapan hamilnya gitu Pak? Ya Pak, mungkin di awal dia wajahnya enak, tapi dalam hatinya Pak, dia sakit banget Pak. Apalagi perempuan kan dari kata asal mar'atun, perempuan. Kal mar'ah, perempuan itu seperti mir'atun. Apa mir'ah? Seperti apa? Seperti kaca kaca. Kaca kalau udah pecah, disatuin kira-kira bakal rapi nggak Pak? Nggak bakalan rapi. Perempuan seperti itu Pak. Kalau hatinya disakitin aja, apalagi sama suaminya atau sama anaknya, sama orang lain, kadang lebih pedes sama orang lain Pak. Itu hatinya lebih sakit. Maka dari itu mulai sekarang kita hilangkanlah pertanyaan-pertanyaan yang toksik. Ya, ganti dengan Ya mudah-mudahan cepat hamil. Kita nggak tahu dia yang ditanya seperti itu Pak, dia udah promil 10 tahun Pak. Udah banyak minum madu enzumo ya Pak. Udah banyak macam-macam Pak. Dia udah usaha. Ada lagi pertanyaan Pertanyaan yang jomblo kapan nikah ya Pak? Ini sering deh Pak. Ya, kalau dia orang baperan Pak, bisa dilempar, bisa ditampar ya Pak. Karena dia mungkin suasana Id Pak, dia menjaga. Tapi dia hatinya ini gue tandain nih bahasa gitu Pak. Gue tandain gitu. Apalagi kapan macam-macam, atau kamu nih kok nganggur mulu Pak. Kadang antara adik kakak lagi makan, kalau kita lihat film-film Pak, film Bila Esok Ibu Telah Tiada tuh Pak, kan lagi ngumpul tuh kakak beradik. Kamu nih nganggur mulu, jadi musisi ya, kerjalah. Itu kan secara ini nasihat, tapi dia sakit juga Pak. Sakit. Atau bilang kamu nih gantilah punya mobil, jangan motor terus, kasihan istri anak gitu kan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang toksik Pak, yang bisa menyakiti hati seseorang. Karena termasuk daripada ibadah juga yang dapat pahala adalah jalbul idkhalus surur, wajibul khawatir, kita menyenangkan daripada hati orang lain. Kita bikin bahagia Pak, jangan sampai bikin bikin sedih orang. Makanya kan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya al muslim man salimal muslimun bilisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati itu bagaimana? Yang orang lain ya selamat daripada lisan kita dan juga tangan kita. Selamat dari lisan kita Pak. Ayatnya Dia nggak tersakiti karena lisan kita. Lisan sekarang bisa diwakilin Pak dengan handphone ya. Bikin komen-komen ya. Netizen sekarang komen nyinyir begitu pedas ya Pak. Artis dinyinyir, ustadz dinyinyir ya Pak. Apalagi yang DPR semua dinyinyir Pak. Nggak ada tuh yang nggak dinyinyir, semua dinyinyir Pak. Artinya kita jangan sampai ya komen-komen yang bisa terhadap ibaratnya diri dia. Komen ini udah bahas begini toksik, jangan Pak. Kalau kita komen terhadap kritik kebijakan nggak apa-apa. Apalagi sekarang banyak yang bilang Indonesia gelap ya Pak. Indonesia kabur aja dulu ya Pak. Kalau orang Sunda lompat heula lah, keluar heula gitu Pak ya. Tapi intinya kita jangan sampai Pak komen yang negatif ya. Kita tuh harus komen Indonesia berkah, Indonesia maju, Indonesia emas, Indonesia pemakmur. Mudah-mudahan karena ucapan adalah doa. Barangkali semua ini penduduk Indonesia ngucapin gelap ya Indonesia jadi gelap Pak. Karena setiap orang tuh Pak 40 orang atau 40 orang bahkan lebih itu pasti Pak di situ Pak ada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Doanya Pak yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini berjuta-juta orang Indonesia. Kalau bilang Indonesia berkah, maju, sukses, bahkan negara maju Pak. Ya, kita semua ada itu insya Allah menjadi doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang selanjutnya watarkul hikd ya wal hasad. Kita sebagai pribadi yang baik harus menghilangkan daripada rasa iri dan juga dengki Pak. Gak boleh kita hasut kepada orang lain, ini dapat rezeki, kita iri, ini dapat dari mana ya Pak ya? Ini kredit di mana gitu Pak? Mobilnya baru, kadang yang panas tuh istrinya Pak, suami yang enggak, istri yang panas. Itu tuh mobil baru beli sih dari mana gitu ya? Akhirnya kan suaminya bingung Pak, macam-macam dia cari celah-celah supaya dapat duit. Jadi ini Pak terkait rezeki itu Pak, kata Al-Imam Al-Haddad, alladzi kusimlak hasilun ladek walladzi ligairik la yusilek. Intinya ketika rezeki yang diberi oleh Allah itu kalau udah
sudah ditakar Pak, karena rezeki nggak boleh ketukar Pak. Ini Allah sudah ngasih buat kamu nih, yaitu hak daripada kamu. Tapi kalau rezeki ada orang lain Pak, orang Allah ngasih ini rezekinya banyak, itu nggak bakalan sampai ke kamu, karena sudah Pak takaran di dia. Mungkin karena apa? Karena usahanya Pak dia banyak. Kali dia Pak punya usaha sampingan gitu Pak. Jangan kita lihatnya kerja kantoran Pak. Mungkin dia punya restoran, punya apa laundry, punya macam-macam Pak. Jadi kita tuh harus banyak husnudzon, banyak berprasangka baik. Jangan sampai suudzon terus ya Pak ya. Kita harus berprasangka baik. Dan juga yang selanjutnya ya, kita harus apa? Daripada alaina al-istiqomah ya fil amalus shalih wal amal al ibadah ya. Kita harus istiqomah Pak daripada amal soleh maupun amal ibadah. Kata Nabi, amal ibadah itu yang paling banyak, yang paling bagus tidak? Tidak, kata Nabi apa? Khairul amal adwa muha wa in qalla. Ya, sebaik-baiknya amal ibadah, sebaik amal soleh itu yang kontinu Pak. Meskipun saetik tapi terus menerus, sedikit tapi terus menerus Pak. Itu yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling banyak amal. Jangan sampai hari ini baca 1 juz, besoknya nggak baca. Kita baca minimal sama buku kita 1 ain, 1 lembar. Yang penting istiqomah Pak. Ada waktu itu sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya ini punya tetangga ahli ibadah perempuan, ahli sholat, ahli sedekah, macam-macam amal soleh dia udah banyak. Tapi apa? Wakana tuh di jiranaha. Dia ini apa? Dia ini omongannya nyelekit tadi. Omongannya toksik ya Pak. Bikin semua itu para istri-istri yang kau tangga itu Pak, jadi sakit hati. Ya, ibarat suka ngomporin gitu Pak, suka ngomporin. Jadi apa? Hal hiya fil jannah am finnar? Apakah orang ini di surga atau neraka? Apa jawab Nabi? Hiya finnar. Orang ini, perempuan ini tepatnya di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ada sebaliknya Pak, perempuan ya yang ibadahnya sedang Pak, ya sunnah dia jalankan, sedekahnya dia sedang, intinya enggak terlalu banyak-banyak. Tapi apa? Dia yuhafid ala nisanaha wa yuhsin ala jiranaha. Dia apa? Menjaga daripada lisannya dan juga apa? Dan juga menjaga daripada apa? Selalu untuk berbuat baik kepada orang lain. Enggak pernah nyakiti orang lain Pak, dengan ucapan dia atau dengan mohon maaf dengan status dia. Bahasa sekarang Pak, toksik itu nggak hanya ucapan ya Pak. Bikin status WA, status IG dengan sindir menyindir ya Pak. Atau ambil foto video Ustadz Pak, ambil supaya apa? Oh kayaknya biar nyindir dia nih Pak. Ada kan orang, ini nyindir gue ini Pak ya. Itu termasuk daripada toksik. Karena apa? Dia niatnya, dia ingin apa? Ingin menyakiti hati orang lain. Intinya Pak, kita ini sudah jangan pusing sama hidup orang lain Pak. Kita fokus sama diri kita. Makanya umayyafil min akhi, nanti di akhirat Pak, bapak, ibu, istri, anak itu apa? Saling masing-masing apa? Bukan apa? Ayo ibu sini, enggak Pak. Itu yang saya omongin sini, saya selamatin, enggak Pak. Sibuk terhadap diri masing-masing. Makanya momentum Ramadan kali ini, yuk jadikan Ramadan yang bermakna. Ramadannya apa? Yang penuh daripada keberkahan, penuh daripada keistiqomahan, penuh daripada apa? Kita selalu baik kepada orang lain, selalu menjaga lisannya, ya. Itu daripada anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang selanjutnya di Ramadan ini supaya pribadi kita lebih baik ya, karena sekarang kan banyak musibah, bencana Pak ya. Banyak mana PHK tuh Pak ya, macam di mana-mana Pak. Karena kondisi mungkin agak sulit ya. Kita harus apa? Harus banyak dermawan kepada orang lain. Wabil khusus kita utamakan daripada kerabat kita Pak. Kerabat kita, tetangga kita, baru teman-teman kita. Kalau kita lebih dekat ya kasih teman-teman Pak. Supaya Pak kita ini, karena Pak al-mu'min itu ibaratnya Pak seperti bangunan Pak. Kalau ini sakit, dia merasa sakit. Dia susah, kita merasa susah. Jangan sampai senangnya kita ambil lagi ditraktir ya. Giliran lagi sulit, orang yang traktir ditinggalin Pak. Jangan. Jadi harus sama-sama apa? Senangnya kita senang, sulit ya kita sulit. Makanya kita tiru Nabi Muhammad SAW, itu karena ya aksaru judan fi Ramadan wa ghairi. Nabi Muhammad itu Pak banyak apa? Orang yang paling super dermawan, baik di Ramadan maupun di bulan daripada bulan selain Ramadan. Di antara ciri orang yang dermawan bagaimana Pak? Orang yang paling super itu bukan orang orang kaya yang duitnya 1 T tapi nyumbangnya 10 juta. Itu bukan dermawan Pak, tapi dia apa? Udah berbuat baik
Tetapi ada orang duitnya 100.000 Pak, dia hanya punya hari itu, dia sumbangkan tuh setengahnya untuk daripada bantu orang lain. Itu orang yang paling dermawan. Karena apa? Dia sudah apa? Sudah ngeluarin tuh asnya dia buat makan, buat anak, tapi dia bantu orang lain. Karena dia ingat bahwasanya apa? Khairun nas, kata Nabi, anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu bagaimana? Orang yang paling ngasih manfaat kepada orang lain, bukan orang yang ngasih madarat kepada orang lain. Itu dia ingat daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua insyaallah jadi orang yang paling manfaat kepada orang lain, karena Pak enak Pak, indah. Ya, kita ini sekarang kan banyak sulit, sebenarnya solusinya ada Pak. Di mana? Di dalam Al-Qur'an. Kita mendekat dengan Allah, kita sujud nanti di malam Lailatul Qadar dengan kita baca kalamullah, di antaranya apa? Allah Ta'ala bilang itu apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya apa? Akan apa nanti? Dikasih solusi, Pak. Ada yang bilang orang pernah, saya nggak sholat biarin deh. Sekali dia biasa. Hari kedua dia mulai gelisah Pak, mulai bingung, nggak ada ketenangan. Hari kita keempat, dia udah kacau Pak, lebih Pak parah. Intinya sholat ini Pak, jangan hanya kewajiban, tapi Pak tanda kita ini butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah bilang apa? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah yang orang yang bertakwa, aku apa? Kasih rezeki yang tak diduga-duga. Banyak orang Pak yang kerja 24 jam, gaji segitu Pak, tapi dia takwa, dia nggak takwa maksudnya. Dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang kerjanya 12 jam, ya setengah hari, tapi dia sisa untuk ibadah Pak. Dia ibarat gaji nggak seberapa, tapi apa? Tiba-tiba dia ada yang ngasih Pak. Tiba-tiba dapat apa? Tetangganya mungkin kebanyakan warisan Bapak, udah nih buat antum aja rumahnya Pak. Mobilnya banyak kan, ini mobil Arpat buat antum aja deh, karena nggak ada bakal bawa mati. Karena itu apa? Allah yang menggerakkan Pak hati seorang. Makanya al-qalb kal malik, hati itu seperti raja Pak. Wal a'dha junuduh. Anggota ini seperti tentaranya. Jadi kalau kita hatinya baik, ya pasti anggota ini nurut. Kalau hatinya buruk, ya pasti anggota ini diarahkan kepada keburukan. Makanya Allah nggak bilang apa? La yandur ila suwarikum walakin yandur ila qulubikum. Allah ini nggak bilang apa? Aku ini lihat kepada apa? Casingmu Pak. Casingnya rapi, pakai ini enggak. Allah lihat kepada hatimu Pak. Orang di luar bisa pakaiannya rapi Pak, tapi di dalamnya enggak tahu Pak. Bahkan naudzubillahi min dzalik Pak. Sekarang kan banyak macam-macam serba palsu gitu Pak ya. Di depannya bagus, tapi dalamnya itu beda Pak. Jadi Allah melihat daripada hati kita Pak. Makanya perbaiki hati kita, terutama daripada penyakit hati Pak. Supaya orang tuh Pak banyak penyakit jantung ya Pak, darah tinggi, itu banyak apa? Banyak penyakit hati ya Pak, banyak hasut, banyak apa? Banyak iri atau banyak ria gitu Pak, banyak macam-macam Pak. Itu menyebabkan penyakit terhadap diri kita. Coba kalau orang banyak zikir kepada Allah, banyak istighfar, banyak zikir la ilaha illallah, banyak baca Quran Pak, insya Allah hatinya tenang. Nggak ada daripada apa penyakit itu insya Allah. Itu daripada sumber ketenangan di dalam diri kita. Atau mungkin juga Pak yang selanjutnya, supaya kita jadi pribadi yang paling bagus dalam keadaan sekarang, kita mungkin Pak ketika sholat ya pasti kita Pak mungkin sering pikirannya kemana-mana ya Pak, sering nggak khusyuk nih Pak. Oh saya mending jangan sholat deh lah, udah, karena nggak khusyuk. Ya bagaimana caranya Pak? Itu kata guru kami Profesor Dr. Abdullah Baharun, beliau bilang kalian tetap sholat aja meskipun ada pikiran dunia. Karena apa? Itu termasuk daripada gangguan syaitan Pak. Syaitannya bisik pelan-pelan. Gangguin dengan apa tadi? Enggak khusyuk. Udah, enggak usah sholat aja. Ya, mending kamu yang lain Pak. Apa mabok-mabokan gitu ya, minum-minuman. Itu tenang. Itu syaitan. Tapi kalau kita semangat Pak istiqomah 40 hari cobain aja Pak. Dengan apa? Dengan wudu yang benar, dengan dari baca Quran, dengan zikir, insya Allah nanti akan ada rasa khusyuk. Sambil daripada memahami daripada Pak makna-makna dalam sholat. Baca sambil kita pahami Pak, supaya kita ini fokus terhadap makna. Dan juga apalagi Pak, kita sering yang penyakit sekarang ini mungkin kita sedekah. Aduh Ustadz, sedekah saya takut riya ya Pak. Dibilang ditulis Pak. Itu enggak apa-apa, bukan dibilang sebut itu bukan hanya riya, enggak. Tapi apa? Itu motivasi kepada orang lain. Atau kita biar didata Pak, biar enggak ketukar. Takutnya Pak A, Pak B, ini 1 juta ditulisnya 100.000 Pak.
Takutnya dia kan ini salah ini, ya. Jadi intinya boleh Pak. Intinya Pak supaya kita motivasi orang untuk bantu orang lain. Jadi itu ria itu kan bisa menghilangkan pahala. Tapi apa kita lanjut dulu nggak apa-apa. Ya itu sama juga setan nih Pak, was-wasin kita supaya apa jangan sedekah, supaya jangan bantu orang. Ya ntar kamu pamer, kamu dihujat netizen, ya dihujat plus 62 gitu Pak ya, macam-macam Pak. Jadi intinya Pak, kita paksakan Pak. Kata orang Sunda, ingin rianya hilang, ingin was-wasnya hilang, ingin dapat rasa khusyuk, banyak apa? Bilang Allahumma paksakan, kata orang Sunda Pak. Allahumma paksain Pak. Kita malah baca Quran, Allahumma paksakan ya Allah, saya bisa ya hatam daripada Ramadan satu hataman Quran. Intinya apa? Karena dalam diri kita ada yang namanya hawa nafsu ya Pak. Kebiasaan buruk ketika di luar Ramadan itu pasti nempel Pak. Mungkin di luar Ramadan itu banyak, tapi di Ramadan berkurang. Siapa yang bisa lawan? Hanya diri kita. Intinya semua orang masing-masing Pak. Ya itu tergantung kita Pak. Mohon maaf Ustadz udah dakwahin sampai ngebul, sampai busa juga Pak ya. Kalau dia yang nggak mau menolak Pak, menolak hidayah, menolak. Tapi kalau dia menerima hidayah, dia lawan hawa nafsunya, dia muhasabah, maka di situ dia akan menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi apa? Yang paling manfaat bagi orang lain. Karena apa? Ini sesuai dengan firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Ya, artinya apa? Kita dapat nih puasa ini dapat la'allakum tatakun, predikat orang-orang yang bertakwa Pak. Itu yang kita cari. Ya, mudah-mudahan kita bisa insya Allah jadi orang yang takwa, orang yang paling manfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan nih sisa yang terakhir ini 5 hari ini, mudah-mudahan kita dapat malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Bagaimana cirinya? Cirinya setelah Ramadan dia tambah istiqomah, tambah baik Pak, bukan tambah nyakitin ya, tambah apa lagi Pak? Intinya tambah semua Pak, tambah baik, bukan tambah buruk, tambah buruk. Dalam kerja juga Pak, tambah profesionalitas. Ya kalau kita profesional, disiplin Pak, konsisten, itu kata Nabi apa? Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan ayyutqinahu. Allah itu paling senang Pak, cinta terhadap hambanya ketika dikasih pekerjaan, dia konsisten Pak. Dia profesional. Bidangnya divisi ini, manajemen ini, dia fokus di situ Pak. Jangan sampai ini kadieu, itu kaditu ya Pak. Kemana-mana, akhirnya kan berantakan. Fokus di situ, dia konsisten, ini konsisten, akan apa? Akan menjadi perusahaan yang begitu maju Pak. Kalau perusahaan udah saling ini kata saya gitu ya, pokoknya beda-beda ini saling campur gitu, tapi nggak bakalan maju. Makanya dalam perusahaan, dalam apa instansi harus yang namanya saling gotong royong Pak, saling berkesinambungan supaya melahirkan PT yang begitu solid. Dalam DKM aja Pak kita masih ribut ya Pak, beli ketua DKM bingung Pak, nunjuk imam aja saling ini bingung. Apalagi dalam perusahaan atau dalam negara. Intinya Pak, pasti orang beda pendapat Pak. Beda pendapat ini bukan kita musuhan, tapi apa? Supaya kita ini berrahmat, saling kasih sayang. Barangkali sekarang pendapatnya A, nanti tahun ke depan masuk pendapat B. Intinya apa? Kita yuk jadi insan yang lebih baik, yang saling menghargai. Orang ingin dihargai orang lain, dia harus apa? Menghargai orang lain. Orang nanti ketika ini dibantu orang lain, dia harus bantu orang lain. Orang ingin apa? Ingin tidak apa? Dinyinyir Pak. Ya, kita harus jangan apa? Ngumbar aib orang lain. Makanya Allah bilang, Allah kasih pertolongan kepada dia ketika dia menolong orang lain. Allah menutup aibnya ketika apa? Dia menutup aib orang lain. Allah memberikan dia kemudahan ketika dia bantu orang yang lagi susah. Apalagi sekarang kan Pak, di Bekasi, Jakarta kemarin ada banjir ya Pak ya. Itu netizen macam-macam, gara-gara ini, gara-gara orang Bogor katanya Pak ya. Ternyata kan karena investasi juga ya Pak ya. Sampai KDM dibongkar gitu Pak ya. Kan karena ternyata bukan orang Bogor ya. Mungkin dari luar nggak tahu, sampai liur gini Pak ya. Jadi intinya Pak, kita ada bencana itu bagaimana? Ada doa dari Nabi Muhammad SAW ketika dapat bencana apa? Atau musibah, kita kehilangan wafat, dapatnya seorang anak, seorang ayah, ibu, banjir, tsunami, atau longsor. Ini kita baca doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairam minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala, ya, angkat aku derajat daripada musibah yang telah menimpaku, dan juga dan gantilah daripada apa musibah tersebut dengan hal-hal yang paling
baik. Jadi doanya apa? Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairam minha. Mudah-mudahan daripada yang singkat ini manfaat, kita lanjut ke door prize ya, Pak. Dua pertanyaan nih biar bagi-bagi berkah lah, Pak ya. Ya, pertanyaannya kita seputar materi. Yang pertama, ya Pak. Yang pertama, sebutkan daripada ayat tentang diwajibkannya berpuasa. Mana ya Pak? Yang mana? Yang mana deh? Coba dulu. Ayo ulang Pak. Iya, oh Pak ya. Paling dekat, paling pertama soalnya. Oh, Masya Allah, sahih benar. Ya, artinya boleh tuh? Boleh, biar double deh. Ya. Masya Allah didapat 50.000 buat THR lah. Bagi-bagi berkah Pak. Ya, kita ini Ramadan harus saling berbagi Pak. Jangan sampai kita ini minta THR mulu Pak. Kita ngasih ya Pak ya, meskipun saeutik seorang Sunda Pak. Sedikit. Pertanyaan kedua, ya, yang kedua ini simpel. Sebutkan doa yang diajarkan Nabi ketika dapat musibah atau bencana Pak. Apa lagi? Apa doanya? Yang tadi saya sebutkan, ada yang apa? Ada yang belakang mungkin selain ini? Doa yang tadi kita baca, yang Nabi dapat bencana, ya Allah angkat derajatku, ada? Di belakang? Nggak ada. Atau ganti pertanyaan lain ya. Sebutkan daripada 3 yang tadi materi tadi, ya 3 untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Boleh Bapak. Ya betul. Istiqomah, betul. Ya. Bertobat, betul. Masya Allah berkah sekali lagi nih Pak. Ada. Bapak 50.000 udah. Kita bagi-bagi. Udah THR duluan nih Pak. Ya, itu dari pertanyaan. Mudah-mudahan Bapak semua rezekinya barokah, rezekinya banyak, penuh manfaat Pak. Pulang nanti mudik Pak. Jaga silaturahmi, jaga hati, jaga lisan, jaga waktunya Pak. Mudah-mudahan kembali nanti ke sini dengan apa? Dengan insan yang lebih baik Pak. Ya, kita ini kan pengen hal selalu baik Pak. Mudah-mudahan yang apa sekarang jabatan sekarang lebih naik Pak ya. Gaji lebih naik Pak. Doakan ke perusahaannya gajinya apa? Offsetnya besar, gajinya pun naik Pak. Kitanya bagus, akhlaknya bagus ya. Manajemennya bagus, insya Allah Pak. Itu apa pasti bakal naik jabatan. Jadi bukan ibaratnya naik jabatan ini bukan karena paman moga ya. Bukan Pak, tapi karena apa? Karena akhlak kita dan juga manajemen yang baik. Mudah-mudahan kita minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, diberikan panjang umur, diberikan sehat afiat, yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang daripada banyak kesumpekan, banyak galau, kasih kebahagiaan ya Allah. Mudah-mudahan kita semua di sini ya Allah bisa berkunjung ke Baitullah ya Arab, bisa berkunjung ke Madinah Al-Munawwarah, bisa berkunjung daripada kita silaturahmi kepada keluarga, daripada kita konsisten ya Arab. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan daripada idkun minan nar dan juga daripada cap yang baik yaitu la'allakum tattaqun. Allahumma ja'alna jam'an marhuma wa tafarruqan ma'suma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tu'inu siwak wala taj'alna liman halafa amraka wasaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana ya nasta'in. Alhamdulillahim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini saja dari saya, mudah-mudahan manfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم